Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, NIM E1E019244 dengan nomor absen 13, kelas 5G dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra SD. Sebenarnya ada 3 tipe belajar bahasa, yaitu yang pertama adalah belajar bahasa, yang kedua adalah belajar melalui bahasa, dan yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Nah, apa bedanya dari ketiga tipe tersebut? Yang pertama adalah belajar bahasa. Belajar bahasa adalah mempelajari suatu bahasa dengan berfokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi seseorang dengan menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Nah, dalam hal ini seseorang itu dituntut 2 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan ia untuk menerima pesan atau memahami atau menafsirkan pesan dari orang lain. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk menyampaikan pesan menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Itulah yang disebut dengan belajar bahasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan belajar melalui bahasa? Belajar melalui bahasa adalah menggunakan bahasa untuk mempelajari suatu pengetahuan, ilmu, sikap, ataupun suatu keterampilan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bahasa merupakan suatu alat untuk mempelajari suatu pengetahuan atau ilmu seperti matematika, sejarah, IPS, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, kita di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia untuk mempelajari matematika, olahraga, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan belajar melalui bahasa. Kemudian yang ketiga itu ada belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa adalah mempelajari suatu bahasa untuk mengetahui segala hal dalam bahasa tersebut, misalnya kaidah kebahasaannya, bagaimana sejarah dari bahasa tersebut, kemudian produk-produk sastra dari bahasa tersebut. Nah, katakanlah kita misalnya ingin mempelajari bahasa Jawa, tentu kita akan belajar tentang sejarah dari bahasa Jawa, tingkatan-tingkatan dari bahasa Jawa, sistem bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Prinsip adalah asas atau dasar yang tidak bisa kita abaikan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu telah ditetapkan beberapa prinsip pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Saya di sini akan menjelaskan 4 saja dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu ada prinsip dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Jadi sebelum adanya kurikulum 2013 itu, siswa bertindak sebagai penerima informasi atau penerima pengetahuan dari sumber belajarnya, yaitu guru. Namun di kurikulum 2013 itu guru tidak lagi memberitahu siswa, tetapi bertugas untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa di dalam dirinya terhadap suatu fenomena atau terhadap suatu fakta. Jadi nanti di dalam kelas guru akan menyajikan suatu fenomena atau fakta yang akan diamati siswa. Kemudian tentu siswa akan bertanya kenapa fenomena ini bisa terjadi atau kenapa ada fakta seperti itu. Nah, hal itulah yang diharapkan pada kurikulum 2013 di pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu dari guru satu-satunya sumber belajar menuju pembelajaran yang sumber belajarnya itu multidimensi. Sebelum adanya kurikulum 2013 itu guru bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas atau sumber belajar utama di dalam kelas, yang artinya segala bentuk pengetahuan atau ilmu dari siswa itu didapatkan melalui penuturan guru. Namun hal itu tentu tidak bisa kita terapkan lagi pada era seperti ini. Makanya di dalam kurikulum 2013 itu siswa diberikan peluang seluas-luasnya untuk mencari sumber belajarnya sendiri. Misalnya siswa dapat belajar melalui majalah, melalui koran, perpustakaan, atau referensi-referensi yang lainnya. Nah, hal inilah yang dinamakan sumber belajar yang multidimensi, yang artinya guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh siswa. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran parsial itu sendiri adalah pembelajaran yang terpisah-pisah atau tidak terikat satu sama lain, di mana keterikatan atau hubungan antara kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga keterampilan itu tidak saling dihubungkan,
Tetapi pada kurikulum 2013 itu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia disajikan secara terpadu, yang artinya pembelajaran bahasa Indonesia itu dikaitkan juga dengan pembelajaran lain seperti bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya. Atau materi bahasa Indonesia yang satu dikaitkan dengan materi pembelajaran dari mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada prinsip yang keempat, yaitu dari pembelajaran yang jawabannya itu tunggal menuju pembelajaran yang jawabannya itu multidimensi. Nah, tentu di kurikulum 2013 guru juga harus menyadari bahwa kebenaran itu sifatnya bukan kebenaran yang tunggal. Hal ini harus ditanamkan oleh guru kepada peserta didiknya supaya peserta didik mampu mengetahui apa itu kebenaran multidimensi. Katakanlah sebagai contoh, ada dua siswa yang mengamati satu fenomena yang berbeda. Satu siswa itu mengamati satu bola dari jarak 5 meter. Tentu yang akan terlihat di kepalanya adalah bola yang utuh. Tetapi bagaimana jika satu siswanya lagi itu mengamati bola itu dari sudut pandang atau dari jarak 1000 meter atau dari atas gunung? Tentu yang akan terlihat adalah satu titik kecil. Nah, apakah dua jawaban dari siswa ini salah? Tentu tidak, karena memang keduanya itu dapat dibenarkan dan benar adanya. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan kebenaran multidimensi yang diharapkan pada kurikulum 2013. Salah satu pendekatan yang ada pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana siswa mengaitkan materi pembelajarannya dengan kehidupan nyata dari siswa tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa komponen dari pendekatan kontekstual ini, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada menemukan atau inquiry. Jadi pada komponen menemukan atau inquiry ini, pengetahuan dan juga keterampilan yang didapatkan oleh siswa itu diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Jadi di dalam kelas guru tentu harus merancang pembelajaran yang merajuk pada kegiatan menemukan. Ada langkah-langkah dalam menemukan atau inquiry ini, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, kemudian mengamati, menganalisis, dan juga yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, urgensi dari menemukan atau inquiry ini sendiri adalah tentu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan siswa melalui menemukan sendiri akan jauh lebih melekat pada otaknya daripada penjelasan yang hanya dituturkan oleh guru. Nah, kemudian ada komponen yang kedua yaitu pemodelan atau modeling, di mana pemodelan atau modeling ini adalah menghadirkan atau menampilkan suatu model yang bisa dilihat, dirasa ataupun ditiru oleh siswa. Misalnya, ketika guru ingin siswanya bisa membaca puisi, tentu guru terlebih dahulu harus menjadi model bagi siswanya. Ia harus mempraktikkan, memperagakan bagaimana caranya membaca dan melantunkan puisi itu dengan cara yang baik dan benar. Nah, urgensi dari pemodelan atau modeling ini sendiri tentu pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan oleh siswa dengan cara mengamati, dengan cara menirukan model yang dimana ini modelnya adalah seorang guru atau benda yang lainnya. Tentu pengetahuan dan keterampilan itu akan dengan sendirinya bisa didapatkan oleh siswa. Kemudian ada yang ketiga adalah reflection atau refleksi, di mana reflection itu adalah cara berpikir tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, dalam hal ini, reflection ini membantu kita atau membantu siswa mengingat-ingat lagi hal apa yang telah dilakukan pada saat pembelajaran hari ini, yaitu mengenai aktivitas, kegiatan, ataupun pengetahuan yang baru saja diterimanya. Nah, fungsi atau tujuan dari refleksi ini sendiri adalah untuk mengetes bagaimana sih kemampuan siswa atau pengetahuan yang telah didapatkan siswa sejauh mana tertanam dalam benaknya pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru tentu harus selalu melakukan refleksi ini supaya mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada hari ini itu telah tercapai atau tidak. Sebelum kita masuk kepada kata kerja operasionalnya, kita harus paham dulu apa itu high order thinking skill dan juga low order thinking skill. Jadi high order thinking skill itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, di mana otak tidak lagi berpikir berdasarkan ingatan, tetapi berdasarkan dengan apa yang ia cari tahu dan ia temukan sendiri. Nah, low order thinking skill adalah kebalikan dari high order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah, di mana
otaknya masih berpikir berdasarkan hafalan dan juga tingkat dasar. Nah, yang artinya otak masih mengandalkan kemampuan menghafal atau kemampuan ingatan dan tidak mengandalkan kemampuan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Nah, kemudian masuk kepada KKU-nya, di mana di dalam taksonomi Bloom itu dia merumuskan ada 6 tingkatan ranah kognitif siswa, yaitu dari C1 sampai dengan C6. Nah, kemudian dari ke-6 C ini manakah yang termasuk ke dalam low order thinking skill dan high order thinking skill? Yang termasuk ke dalam low order thinking skill adalah C1 sampai dengan C3, yaitu di mana C1 adalah mengingat, C2 adalah memahami, C3 adalah menerapkan atau mengaplikasikan, di mana ketiga C ini merupakan kemampuan berpikir tingkat dasar dan juga menghafal. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam high order thinking skill adalah dari C4 sampai C6, di mana C4 itu sendiri adalah menganalisis, C5 adalah menilai atau mengevaluasi, dan C6 adalah mengkreasikan atau menciptakan sesuatu. Dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran itu harus ada 4 komponennya, yaitu A, B, C, dan D. Sebenarnya singkatan A, B, C, D ini adalah singkatan yang digunakan guru untuk memudahkannya dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, apa saja A, B, C, D ini? Nah, yang pertama adalah A atau audiens. Jadi, ketika kita artikan, audiens itu adalah pendengar ataupun peserta. Tetapi dalam konteks ini, audiens itu adalah peserta didik atau siswa itu sendiri. Namun dalam suatu pembelajaran, peserta didik tentu harus menjadi objek dan juga menjadi subjek pembelajaran. Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan pembelajaran itu peserta didik harus tetap dijadikan sebagai subjek dan juga objek. Kemudian kita lihat contohnya, ada sebuah tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan diskusi siswa mampu memahami makna dalam puisi dengan baik dan benar. Manakah yang termasuk subjek di sini? Yang termasuk subjek di sini adalah kata siswa, karena siswa di sini adalah sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada B atau behavior, di mana B atau behavior adalah tingkah laku atau kemampuan atau keterampilan yang diharapkan bisa didapatkan siswa setelah proses pembelajaran. Nah, biasanya behavior ini juga ditunjukkan dengan kata-kata kerja operasional seperti mengingat, memahami, menerapkan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat contoh yang sama seperti yang tadi, yaitu ada tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi siswa mampu memahami makna dalam puisi dengan baik dan benar. Jadi manakah yang termasuk ke dalam behavior di sini? Nah, yang termasuk ke dalam behavior di sini adalah memahami makna puisi, adalah kata mampu memahami makna puisi. Kenapa? Karena memang kata mampu memahami makna puisi ini adalah suatu kemampuan yang nantinya diharapkan siswa dapatkan setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian ada yang ketiga, C atau condition, di mana C atau condition itu ketika diartikan adalah sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Namun pada hal ini, C atau condition itu adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu memahami makna dalam puisi dengan baik dan benar. Manakah yang termasuk ke dalam condition? Jadi yang termasuk ke dalam condition itu adalah melalui kegiatan diskusi, karena ini merupakan suatu aktivitas yang harus dijalani oleh siswa untuk mencapai keseluruhan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah ada D atau degree, di mana D atau degree ini diartikan sebagai suatu pencapaian atau suatu target yang harus dicapai siswa di dalam tujuan pembelajaran ini. Kemudian kita lihat contoh yang sama, yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa mampu memahami makna dalam puisi dengan baik dan benar. Nah, yang termasuk degree di sini adalah kata dengan baik dan benar, karena kata dengan baik dan benar ini adalah suatu pencapaian atau target yang harus dicapai siswa setelah melakukan keseluruhan proses pembelajaran. Nah, dengan lengkapnya 4 komponen dari tujuan pembelajaran ini, yaitu A, B, C, dan D atau audience, behavior, condition, dan degree-nya, maka dapat dikatakan suatu tujuan pembelajaran itu adalah suatu tujuan pembelajaran yang efektif. Oke, jadi di sini sudah ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita analisis. Kita analisis yang pertama dulu, yaitu ada tujuan pembelajaran yang berbunyi siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Nah, apakah ini merupakan suatu tujuan pembelajaran yang efektif?
Pertama-tama kita analisis dulu komponen-komponen yang ada pada tujuan pembelajaran ini, yaitu di mana siswa itu adalah A dan dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana itu adalah B atau behaviornya. Nah, suatu tujuan pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi komponen tujuan pembelajaran yaitu A, B, C, D yang telah dijelaskan tadi. Oleh karena itu ini bukan merupakan suatu tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian akan coba saya perbaiki tujuan pembelajaran ini dan mengubahnya menjadi melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara dengan baik dan benar. Kemudian kita analisis tujuan pembelajaran yang kedua tadi, yaitu berbunyi melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Nah, kita analisis lagi apakah ini sudah lengkap komponen ABCD-nya. Nah, melalui kegiatan membaca clipping itu adalah C atau conditionnya, siswa adalah A atau subjeknya atau audiensnya, dapat menyebutkan unsur-unsur iklan itu adalah B atau behaviornya. Nah, apa yang belum ada di sini? Ya, yang belum ada itu adalah degree-nya. Nah, kemudian ketika kita ubah tujuan pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran yang efektif akan seperti ini. Itu melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dengan baik dan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran ini itu sudah memiliki tujuan pembelajaran yang efektif karena sudah melengkapi komponen A, B, C, dan D. Sekian jawaban dan penjelasan saya atas pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.